yang dimulakan Allah, di antara yang menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam bermuamalah, berinteraksi antara kita adalah tentang pengaturan harta di dalam Islam. Begitu pentingnya masalah harta ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'al an arba, hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba nanti di yaumul qiyamah, yaumul hisab, kecuali akan ditanya kepadanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu. Jasadnya, fisiknya, untuk apa ia gunakan. Dan yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, ya, dari mana ia peroleh dan bagaimana ia membelanjakannya. Kemudian akhifil azzakumullah, wa an ilmihi madza amila fihi. Dan begitu pula tentang ilmunya. Tentang ilmunya apakah ia telah amalkan. 4 hal ini menjadi perhatian kita sebab kita akan menjadi terdakwah yang akan luar biasa mengalami permasalahan besar ketika yaumul hisab nanti kalau kita tidak perhatikan 4 hal ini. Tapi khusus dalam kajian kita pada kesempatan ini saya akan membahas tentang harta. Bagaimana pengaturan harta di dalam Islam ini dan sampai ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah 282 ini tentang masalah muamalah, tentang masalah kepemilikan harta di dalam Islam. Dan pentingnya kita mengacu kepada aturan syariat tentang harta ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 282 itu begitu panjangnya berbicara tentang masalah harta ini sehingga ia menjadi ayat yang terpanjang di dalam sampai 1 halaman. Sampai 1 halaman ayat itu kita bisa baca di dalam surah Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqq safihan aw dha'ifa aw la yastati'u ay yumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asy-syuhada idza ma du'u wa la tas'amu aw taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqimul syahadah wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadirah tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wa la yudarra katib wa la shahidun wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Begitu panjangnya ayat ini ya. Sampai 1 halaman di dalam Al-Quran itu. Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah, ya, apabila kamu berinteraksi dengan sesama, mengajukan atau melakukan sebuah akad-akad kesepakatan, ya, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Ini terkait masalah hutang piutang. Ya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Jangan sampai ada hutang kita yang tidak ditulis. Karena yang paling sulit dilupakan itu adalah kebaikan orang lain dan hutang kita. Ya. Yang paling mudah dilupakan itu adalah kebaikan orang lain dan hutang kita.
Dan kadang-kadang sifat manusia itu yang paling sulit ia lupakan adalah hutang orang lain padanya dan kebaikannya pada orang lain. Makanya hati-hati. Nah, silakan dibaca di Al-Baqarah 282 ini. Begitu panjangnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat pentingnya kita taat dan patuh kepada ketentuan Allah di dalam masalah pengaturan harta. Nah, akhi fil izzakumullah, di sisi lain Allah juga mengancam hambanya dengan api neraka bagi mereka yang curang ya, dalam ukuran-ukuran takaran, timbangan, dan ini merupakan sisi-sisi muamalah. Sampai di dalam surah Al-Mutaffifin itu di ayat surah yang ke-83 ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan, dalam takaran ya. Kalau dia menimbang, kalau dia yang beli gitu ya, timbangannya minta dipenuhi. Tapi kalau dia yang menimbang, dia yang jual, dia selalu mengurangi. Nah, itu sifat-sifat orang yang mendapatkan disebut oleh Allah dengan celaka ini. Kalau dia yang beli pada orang, dia kurang itu, minta ditambah terus. Tapi kalau dia yang jual, selalu ia kurangi timbangan. Nah, yang menarik lagi untuk diamati oleh kita, akhi fil izzakumullah, latar belakang diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang punya keahlian dalam berdagang, dalam muamalah. Mereka ini orang-orang Quraisy itu pada zaman saat itu di saat Rasulullah diutus ke tengah-tengah mereka itu mengadakan perjalanan niaga ke mancanegara itu tanpa mengenal musim. Setiap waktu. Tidak ada bagi mereka itu musim-musim untuk jual beli. Tidak ada bagi mereka musim-musim untuk dagang. Semua musim mereka isi dengan kegiatan perjalanan niaga. Ya. Tidak ada istilah libur bagi orang Mekah itu dalam jual beli, ya, dalam bisnis. Mereka isi dengan berniaga. Sebagaimana kesaksian Al-Quran tentang mereka dalam surah Al-Quraisy, ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang Quraisy itu rihlat asy-syita' was-sayf. Baik musim dingin, baik musim panas, ya, mereka tetap melakukan perniagaan gitu. Mereka tidak pernah libur di dalam berdagang. Nah, kalau kita amati akhi fil azakumullah, dari semua nabi-nabi, rasul yang diutus oleh Allah ke dunia ini, memang mereka itu punya latar belakang kehidupan sosial yang berbeda-beda. Misalnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau itu hidup di masyarakat yang iklim saat itu adalah iklim peperangan. Sehingga beliau terkenal dengan sosok kepahlawanannya, bahkan beliau ini memiliki keahlian pandai besi. Untuk bikin baju perang, untuk bikin senjata, itulah keahlian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Karena beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang suka perang. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Musa hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki dan mengagung-agungkan kemampuan gaib, kemampuan sihir. Sehingga Nabi Sulaiman dan Nabi Musa ini diberikan pula oleh Allah mukjizat untuk mengalahkan kekuatan sihir mereka. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Beliau itu diutus di tengah-tengah masyarakat yang mana masyarakat itu tipologi mereka adalah masyarakat yang lagi mengagung-agungkan ilmu ketabiban. Kemampuan untuk memberi pengobatan kepada orang sakit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa pun dengan kekuatan itu. Mengusap orang sakit menjadi sembuh. Bahkan Nabi Isa itu diberikan oleh Allah mukjizat bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Nah, jadi tipologi masyarakat ketika Rasulullah diutus,
mereka adalah masyarakat yang pedagang. Mereka adalah masyarakat yang saudagar. Mereka adalah masyarakat yang pebisnis. Masyarakat yang ahli perdagangan. Pandai dan jeli melihat peluang-peluang bisnis. Jadi ini terbukti pula, akhi fillah izakumullah, dengan kepercayaan seorang investor kelas kakap saat itu ya di Mekah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hartanya untuk dikelola, yaitu Khadijatul Kubra. Khadijah itu merupakan investor, merupakan pebisnis kelas kakap pada saat itu. Tetapi ia mempercayakan investasi hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga keuntungan demi keuntungan ia dapatkan, dan ia bisa melihat betapa kejujuran Rasulullah sehingga luar biasa kepercayaan beliau kepadanya. Nah, akhi fillah azakumullah, dengan fenomena yang seperti ini ya, seperti yang kita jelaskan di atas latar belakang itu, maka di dalam referensi kita, di dalam Islam ini terkait masalah muamalah, masalah jual beli, ya, hukum-hukum yang terkait dengannya, transaksi harta menjadi hal yang cukup syarat dan lengkap. Buku karangan ulama begitu lengkap, begitu banyak terkait masalah ini. Banyak sekali ya yang kita jadi referensi kita tentang fikih ini. Maka akhi fillah azakumullah, itulah saatnya, itulah hebatnya ya dalam keistimewaan Islam, begitu jeli, begitu detail tentang masalah muamalah ini. Jadi akhi fillah azakumullah, di antara urgensi harta di dalam Islam ini, betapa pentingnya kita harus kaya ya, betapa pentingnya kita harus memiliki kemampuan finansial, tidak semata-mata untuk menjaga keberlangsungan hidup kita, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Karena memang masalah finansial ini sangat terkait dengan masalah ruhiyah, masalah akal kita ya. Bahkan menjadi fenomena di tengah-tengah kita bahwa meskipun hadis ini bukanlah hadis yang sahih, bahkan bukan hadis ya, kadal faqru kufra, bahwa kefakiran itu dekat dengan kekafiran, tapi fenomena ini begitu nyata ya, bahwa mereka yang lemah dalam sisi ekonomi itu kemungkinan juga lemah dalam sisi kepercayaan diri ya, lemah dalam sisi potensi-potensi yang harus dimiliki dari pendidikannya ya, dari agamanya, terlalu banyak. Kenapa? Karena banyak sekali ibadah-ibadah di dalam Islam ini yang membutuhkan kekuatan finansial, kekuatan harta. Karenanya setiap kewajiban-kewajiban di dalam Islam itu selalu dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban untuk mencari rezeki, mencari finansial, mencari nafkah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Ini bermakna dirikan salat, ibadahlah kamu, tapi setelah itu bekerjalah agar kamu mampu bersedekah, berinfak, berzakat. Karena kalau kita tidak bekerja, tidak akan mampu kita untuk mendapatkan harta sehingga kita tidak mampu berzakat. Jadi tidak semata-mata ibadah sholat yang diwajibkan, tetapi bekerja diwajibkan agar kita mampu berzakat. Karena tidak mungkin bisa berzakat kalau kita tidak punya harta. Begitu pula kewajiban yang lainnya. Ada kewajiban kita untuk sedekah, ada kewajiban kita untuk berinfak, ada kewajiban kita untuk naik haji, man istata'a ilaihi sabila. Jadi harta itu bukan sekedar untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Yang lebih penting lagi adalah menjaga keberlangsungan keturunan kita. Ini sangat penting sekali ya. Bahwa kita memiliki harta ini, mencari nafkah ini wajib untuk memperbaiki generasi masa depan. Kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9, ya, takutlah kalian untuk meninggalkan generasi dhaifah, generasi yang serba lemah. Jangan sampai kita mewariskan kemiskinan kepada keturunan kita. Jangan sampai kita mewariskan ya kelemahan iman kepada keturunan kita. Jangan sampai kita mewariskan
kebodohan kepada keluarga kita. Mereka harus memiliki skill, mereka harus memiliki kemampuan untuk bisa survive menghadapi masa depan hidupnya, untuk menghadapi ujian-ujian, tantangan, tribulasi dalam kehidupan masa mendatang. Bahkan didik mereka itu sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak akan bakal menemui zaman seperti zaman kita. Makanya cara mendidik anak itu harus 2-3 langkah melangkah ke depan. Jadi harta itu penting kita miliki untuk menjaga keturunan kita yang kuat, yang sehat, rabbani, keturunan yang saleh dan salihah. Karena mondok belajar butuh biaya. Tidak mungkin kita bisa memondokkan anak kita dengan terus mencari yang gratis, mencari yang beasiswa. Ya itu penting jika kita mungkin memiliki keterbatasan. Tetapi hukum asalnya itu adalah kita harus mampu. Ya, mampu memiliki anak dan mampu mendidik anak dan mampu membiayai anak. Itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, akhirnya azakumullah, untuk apa kita punya harta? Menjaga keberlangsungan hidup kita. Untuk apa kita punya harta? Membangun generasi keturunan kita yang soleh dan kuat. Untuk apa kita punya harta? Untuk sarana ibadah dan amal soleh kita. Untuk sarana amal ibadah dan amal soleh kita. Tadi sudah saya contohkan betapa banyak amal-amalan ibadah yang tidak bisa kita lakukan tanpa harta. Dan yang lebih penting lagi adalah sarana dakwah dan perjuangan kita. Apa yang kita lakukan saat ini, dakwah seperti ini gak mungkin kita akan mampu melakukannya tanpa ada dukungan finansial. Maka Masya Allah, saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mendukung dakwah virtual seperti ini. Saya alhamdulillah Masya Allah ya, kita membutuhkan studio ini begitu mahalnya ya. Begitu mahalnya, tetapi manfaatnya luar biasa. Bayangkan Rasulullah itu berdakwah hanya jarak dari kamar beliau ke mimbar. Begitu mudahnya beliau berdakwah. Saya juga berpikir, gimana caranya kita berdakwah ini dari kamar tidur kita hanya keluar masuk ke kamar studio kita gitu. Jadi Nabi ini begitu mudahnya berdakwah. Dan itu bisa didengar. Kalau selama ini kita datang ke kajian mungkin hanya dihadiri 40, 60 sampai 100 orang, coba antum bayangkan kita dakwah melalui media ini. Sudah tersimpan bisa diulang, tapi bisa juga disaksikan oleh orang sedunia kapanpun dimanapun. Nah ini sesuai dengan firman Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik musibah Covid ini, ternyata Allah membentangkan kebaikan-kebaikan. Kita dimudahkan. Coba lihat betapa ibu-ibu merasakan berkahnya di saat-saat suasana Covid ini. Ada ibu-ibu dulu yang tidak punya kreasi, tidak kreatif gitu ya. Tahu-tahu ketika masa-masa sempit seperti ini, sudah ya cemerlang otaknya mencari akal, mencari peluang-peluang bisnis, sehingga ayah dan ibu saat ini sama-sama berjuang untuk mempertahankan, mencari nafkah. Banyak sekali rasa percaya diri yang terbangun dengan suasana ini. Banyak sekali kelebihan-kelebihan baru yang kita miliki karena suasana ini. Ya, saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan wasilah suasana ini, maka kita memiliki studio yang alhamdulillah cukup untuk menjadi sarana kita untuk berdakwah kapanpun. Akhirnya izakumullah. Jadi harta itu sebagai sarana dakwah dan jihad kita. Jadi bukan hanya sekedar untuk keberlangsungan hidup kita, makan dan minum kita, tetapi untuk membangun generasi kita di masa mendatang, terutama anak-anak kita, sarana ibadah dan amal soleh kita, dan sarana kita untuk dalam berdakwah dan berjuang. Nah, akhirnya izakumullah, yang kita harapkan adalah harta itu betul-betul berkah. Jadi bukan banyak, berkah dan cukup. Nah, harta itu harus berkah dan cukup. Berkah artinya itu adalah az-ziyadah minal khair.
Kalau kita lihat di dalam sisi makna berkah itu secara bahasa, antum bisa buka kamus bahasa Arab ya. Makna al-barakah, makna berkah itu adalah az-ziyadah minal khair wal karamah. Bahwa berkah itu secara bahasa artinya adalah senantiasa membawa kebaikan dan kemuliaan. Itu berkah. Senantiasa membawa kebaikan dan kemuliaan. Dia memiliki banyak makna ya. Ada bertambahnya kebaikan dan kemuliaan. Ada berkah itu juga dimaknai suci, bersih. Ya. Ada juga dimaknai tetap dalam kebaikan dan kemuliaan. Maka banyak sekali kita dapatkan makna-makna berkah. Jadi berkah, harta yang berkah itu adalah harta yang senantiasa membawa kebaikan dan kemuliaan bagi pemiliknya. Harta yang menyenangkan dan menenangkan dan mendatangkan kesejahteraan pada pemiliknya. Harta yang mendorong pemiliknya senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Nah, jadi apakah harta yang penuh berkah itu? Harta yang senantiasa membawa kebaikan dan kemuliaan bagi pemiliknya. Harta yang senantiasa menenangkan jiwa dan mendatangkan kesejahteraan bagi pemiliknya. Harta yang senantiasa mendorong pemiliknya untuk senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Itulah yang disebut dengan keberkahan di dalam harta. Nah, apa saja tuntunan Islam yang terkait dengan harta ini agar ia menjadi berkah? Ya, banyak sekali sifat-sifat ya yang mesti kita miliki sebagai pebisnis, sifat-sifat yang kita miliki sebagai orang yang bergelut di bidang ekonomi, di pegiat-pegiat ekonomi ya. Kita harus bertakwa, ini menjadi syarat utama. Bahkan di zaman Umar itu persyaratan untuk buka lapak di pasar itu harus mereka memiliki kemampuan memahami tentang ilmu perdagangan dalam Islam, dan mereka memiliki akhlak yang baik. Tentunya kalau akhlaknya baik pasti iman dan ibadahnya baik. Karena akhlak itu buah ibadah yang benar. Dan ibadah yang benar itu buah dari keyakinan akidah yang bersih. Akidah yang bersih akan melahirkan ibadah yang benar, dan ibadah yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu pasti didasari oleh buah dari ibadah-ibadah kita yang benar. Orang yang pebisnis ya, para pegiat ekonomi itu mesti mereka memiliki basic kekuatan ketakwaan yang mumpuni. Menjauhi sifat-sifat fasik. Senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memulai aktivitas mereka sedini hari ya. Pagi itu sudah aktif ya. Kemudian tidak bosan mereka melakukan salat istikharah ya, dalam setiap aktivitas hariannya. Selalu memperbanyak silaturahim, karena keberkahan harta itu, keberkahan bisnis itu ditentukan oleh kekuatan silaturahim kita. Maka jangan sampai ada alasan kita tidak silaturahim itu terlalu sibuk dalam bisnis. Justru ya, majunya bisnis kita itu karena kekuatan silaturahim kita. Tidak semata-mata selama 1 pekan itu full time dari tanggal 1 dari hari Senin sampai Senin lagi kita full di lapak kita, tetapi kita harus banyak silaturahim. Ya, jadi memperbanyak pula investasi akhirat kita dengan apa yang kita dapatkan, kita hasilkan dari bisnis kita itu. Ya, banyak sekali ya, infak dan sebagainya. Nah, akhi fil azakumullah, apa yang menjadikan kita berkah itu tadi kita sebutkan ketakwaan kita. Ya, ada perkataan Syekh As-Sa'di ya tentang surah At-Talaq ayat 3. Makna ayat ini adalah Allah akan mengirimkan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diperkirakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Dari ayat yang lain pula, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyiati, dan wa yu'dhimu lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan, maka ketakwaan itu akan memberikan solusi dari kesempitan hidupnya dan akan melapangkan rezekinya dari semua arah yang ia tidak sangka. Takwa itu akan memudahkan urusan, dan takwa itu akan menghapus kesalahan dan memberi pahala yang besar. Maka inilah kriteria pertama yang menjadi syarat ya kita untuk menjadi pegiat bisnis. Bahkan kemakmuran negeri kita itu ditentukan oleh takwa ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Walakin kadzabu, nah ini ujung ayat ini bahaya ini. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri ini, Indonesia ini misalnya, beriman dan bertakwa, niscaya kami buka untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi kalau mereka itu kufur, mendustakan nikmat Allah kepada kita, maka Allah akan mengazab mereka karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ya Allah, astagfirullah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk bersyukur sehingga semakin menambah kemakmuran negeri kita. Akhirnya itu syarat pertama untuk menjadi seorang pegiat ekonomi, untuk menjaga keberkahan harta kita, maka mari kita pupuk ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita. Dalam kajian berikutnya kita akan jelaskan syarat-syarat berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sabahul khair, sabahun nur. Semoga pagi ini pagi yang luar biasa bagi antum dan bagi kita semua. Kita bisa memulai aktivitas kita dengan penuh optimis dan senantiasa untuk waspada, senantiasa untuk menjaga kebersihan dan menjaga protokol kesehatan ya. Masya Allah wabah ini terus mengancam kita, maka social distancing dan sebagainya itu menjadi hal-hal yang kita ikhtiarkan. Semoga Allah menjaga kita semua dari wabah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.